Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan penjelasan dari kitab Al-Kabair, di mana kita masih membaca muqaddimah ya dari syarahnya Ustadz Firanda Andirja hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lewat ya kita telah membahas tentang ya pelaku dosa besar itu bisa diklasifikasikan menjadi dua ya. Yang pertama ya dosa besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, dia melakukan dosa besar namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam ya. Maka patut kita perhatikan perbedaan antara keduanya sehingga tidak mudah memvonis orang keluar dari ajaran Islam. Karena ada dosa besar yang dilakukan memang membuat pelakunya keluar dari ajaran Islam, seperti berbuat kesyirikan. Ada juga ya dosa besar yang ketika dilakukan itu tidak membatalkan keislaman ya. Artinya dosa yang dia lakukan itu masih di bawah taraf kesyirikan. Kemudian kita masuk poin ya, bagaimana para ulama ya mereka membuat klasifikasi ya dan menentukan bahwa ini adalah dosa besar ya. Para ulama membuat klasifikasi bagaimana mereka membuat sebuah kitab ya berkaitan dengan dosa-dosa besar, dan mereka membuat ya bentuk bahwa pelanggaran dosa tersebut berkaitan dengan apa. Setidaknya ada 3 metode ya yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama, pembagian tersebut berdasarkan jenis pelanggaran yang terkait dengan hak Allah atau hak hamba. Ya. Jadi yang disebut dosa besar itu nanti berkaitan dengan hak Allah atau hak hamba. Ya, pembagiannya. Contoh yang berkaitan dengan hak Allah adalah ketika seorang itu meninggalkan sholat. Sholat ini hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu meninggalkan ibadah sholat, tidak mengerjakan sholat, maka dia telah melakukan pelanggaran dosa besar. Dan hak yang dilanggar itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya adalah meninggalkan puasa Ramadan. Artinya dia tidak berpuasa tanpa uzur, ya. Maka puasa Ramadan itu diwajibkan bagi setiap ya orang yang beriman. Setiap muslim yang berakal balik, ya. Maka ketika ada seorang muslim yang dia tidak puasa di bulan Ramadan, padahal dia tidak ada uzur, tidak ada alasan yang dibenarkan syariat, maka dia telah melakukan pelanggaran dosa besar. Dan hak yang dilanggar itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, contoh yang berkaitan dengan hak sesama manusia, berarti hak manusia. Kalau tadi yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak manusia. Ya, contohnya adalah membunuh. Ya, maka dia melanggar hak manusia, hak darah. Ya. Maka orang yang membunuh jiwa yang tidak bersalah, maka dia telah melakukan dosa besar, dan hak yang dilanggar itu hak sesama manusia. Contoh lainnya adalah ghibah, menggunjing, ya, membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya. Maka ini adalah di antara bentuk pelanggaran dosa besar berkaitan dengan hak manusia, ya. Maka poin yang pertama yang disebutkan adalah pelanggaran itu diklasifikasikan, dibagi menurut ya apakah yang dilanggar itu hak Allah ataukah hak manusia. Kemudian yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah, pembagian ini berdasarkan pelanggaran anggota tubuh yang melakukan dosa. Ya. Jadi para ulama ya ada mengklasifikasikan ya dosa besar ini berdasarkan anggota tubuh yang melakukan pelanggaran.
Yang pertama contohnya berkaitan dengan hati, ya, pelanggaran dosa besar yang berkaitan dengan hati, ya, contohnya adalah apa? Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia meyakini ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia di dalam hatinya punya keyakinan ada, ya, sosok lain yang berhak untuk disembah. Ya, ada sosok lain yang dia menganggap, ya, bahwa sosok tersebut, ya, bisa disembah, ya. Maka hal ini berkaitan dengan hati. Perbuatan kesyirikan itu bermula dari hati. Dia menganggap ada sosok yang patut untuk ditakuti, patut untuk diwaspadai, sehingga apa? Memberikan ibadah kepada sosok tersebut. Ya, misalnya ada, ya, sebuah tempat yang dianggap orang-orang itu angker misalnya, sebuah pohon misalnya, maka takut dengan pohon tersebut, takut dengan sosok yang ada di pohon tersebut, sehingga apa? Agar, ya, sosok yang ada di pohon tersebut tidak mengganggu orang lain, ya, maka orang-orang di sekitarnya boleh jadi melakukan ibadah kepada penunggu atau sosok pohon tersebut, ya, boleh jadi dengan apa? Sajen, menyembelih hewan. Tujuannya apa? Untuk mempersembahkan kepada sosok tersebut. Artinya dia melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelanggaran, ini adalah dosa kesyirikan, ya. Nah, ini berkaitan dengan hati, ya. Contoh yang lainnya berkaitan dengan hati adalah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelanggaran berkaitan dengan hati. Orang-orang yang dia melakukan dosa, ya, kemudian di dalam hatinya merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia telah melakukan dosa besar. Ya. Maka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya adalah godaan setan. Ya. Maka sebagian orang melakukan dosa, dosa besar, ya. Kemudian setan membisikinya, "Kamu sudah terlalu banyak melakukan dosa. Kamu tidak mungkin bisa bertobat. Tidak mungkin Allah mau menerima tobatmu, sedangkan dosamu sangat banyak." Ini godaan setan. Nah, ketika setan berhasil menggoda manusia, karena sudah melakukan berbagai macam dosa dan maksiat, kemudian muncullah dalam hati seseorang, wah, benar juga, ya. Allah tidak mungkin mengampuni dosa saya. Ya. Allah tidak mungkin memaafkan saya. Kenapa? Karena saya sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran. Maka orang ini, ya, telah terjatuh ke dalam dosa, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua dosa, bahkan dosa kesyirikan sekalipun, ketika pelakunya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa seorang itu sudah terjatuh dalam kubangan dosa sehingga dia tidak mau kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kotor. Ya, sebagian orang ketika diajak ke masjid, diajak ke pengajian, alasannya apa? Alasannya, saya sudah terlalu banyak dosa. Masjid bukan tempat yang cocok buat saya. Ini adalah, ya, bentuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masjid adalah tempat terbaik untuk orang berubah, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jika ada orang yang punya keyakinan yang seperti ini, hati yang seperti ini, ketahuilah dia telah terjerumus dari dosa, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, dosa besar yang berkaitan dengan anggota tubuh lisan. Dosa besar yang dilakukan oleh lisan. Ya. Contohnya persaksian palsu, ya. Artinya dia diminta bersaksi, ya. Diminta bersumpah, ya. Tapi dia melakukan persaksian palsu, ya. Dia berdusta, berbohong. Nah, ini dosa besar. Contoh yang lainnya, menuduh wanita yang baik-baik melakukan zina misalnya, ya. Menuduh wanita baik-baik melakukan zina, ini dosa berkaitan lisan. Kemudian, ya, ghibah tadi, ya, menggunjing orang lain, ini dosa berkaitan dengan lisan, ya. Kemudian yang ketiga, dosa besar yang berkaitan dengan anggota tubuh perut, ya. Anggota tubuh perut, ya. Misalnya minum khamar, dia memasukkan, ya,
zat yang haram ke dalam tubuhnya, minum khamr. Ini dosa berkaitan dengan anggota tubuh perut. Kemudian dia memakan harta hasil riba. Ya, dia rentenir misalnya, makan harta riba. Nah, ini haram, dosa besar. Kemudian dia makan harta anak yatim. Nah, ini nggak boleh, haram, dosa besar. Ya. Maka ini adalah di antara dosa ya yang dilakukan oleh perut. Kemudian yang keempat, dosa besar yang berkaitan dengan anggota tubuh yaitu kemaluan. Ya. Dosa zina, kemudian homoseksual, ya. Maka ini dosa yang berkaitan dengan kemaluan, ya. Dosa yang dilakukan oleh kemaluan. Kemudian yang kelima, dosa besar yang dilakukan oleh tangan, anggota tubuh tangan. Ya, misalnya membunuh. Nah, dia membunuh dengan menggunakan tangannya. Atau dia boleh jadi mencuri. Maka ini melakukan pelanggaran dosa besar. Kemudian yang keenam, dosa besar yang dilakukan anggota tubuh ya berupa kaki. Ya, kakinya itu melakukan dosa. Contohnya apa? Kabur dari medan perang, medan jihad. Ya, artinya dia lari dari medan perang. Ini dosa besar, ya. Namun ingat, kabur dari medan perang ya itu boleh ketika tujuannya untuk mengatur strategi kembali. Bukan karena ya ingin kabur saja, tidak jadi berperang. Kalau ini dosa besar. Tapi kalau untuk mengatur strategi kembali, maka ini boleh saja, ya. Ketika berperang, kemudian kalau dipikir, wah, ini kita bisa kalah kalau berperang. Kita mundur terlebih dahulu. Kita atur strategi ulang, maka ini boleh. Tapi kalau ketika sedang perang, kemudian kabur kenapa? Karena tidak ingin ikut perang. Kabur saja, maka ini dosa besar yang dilakukan oleh kaki misalnya. Kemudian yang ketujuh, dosa besar yang berkaitan dengan seluruh anggota tubuh. Ya, maka di sini disebutkan untuk berkaitan dengan seluruh anggota tubuh, ini dosa adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ya, maka dosa durhaka kepada kedua orang tua di sini disebutkan dosa yang berkaitan dengan seluruh anggota tubuh. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian klasifikasi yang ketiga, pembagian dosa besar ini berdasarkan tingkatan besarnya dosa-dosa tersebut. Artinya, ya, para ulama itu menulis kitab dosa besar itu berkaitan dengan ya semakin besar dosa tersebut, semakin tinggi maka dikategorikan yang paling atas. Misalnya dalam kitab ini Al-Kabair, karya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan yang pertama kali itu adalah dosa kesyirikan. Kenapa? Karena dosa kesyirikan itu dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Kemudian nanti di bawahnya, kemudian turun ke bawah, turun ke bawahnya lagi. Maka dosa besar itu ada tingkatannya. Ya, maka ini adalah 3 metode bagaimana para ulama itu menulis kitab berkaitan dengan dosa besar. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian kita masuk ke muqaddimah ya dari penulis Imam Az-Zahabi rahimahullah taala ya. Maka beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Kabair, alhamdulillahi alal imani bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi. Segala puji bagi milik Allah atas nikmat yang telah didapatkan ya. Dan kita beriman ya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kitab-kitabnya, dengan para rasulnya, dengan para malaikatnya, wa aqdarihi, dan juga dengan takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa ansarihi salatan daimatan tuhilluna darul qarari fi jiwarihi. Salawat dan semoga salawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya dan para penolongnya ya, dengan salawat yang dilakukan dibaca secara terus-menerus ya. Maka kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Terutama ketika kita duduk di pengajian kemudian mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut atau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut atau nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Maka hendaknya lisan kita senantiasa ya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan dengan sebab sholat itu, kata beliau, menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surganya dan kita ya menjadi tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di antara impian seorang Muslim itu adalah masuk surga. Ya. Dan janganlah kalian mentazkiyah, merekomendasikan diri sendiri, menyucikan diri sendiri, ya, menganggap diri ini suci, ya, menganggap diri ini bersih. Wa alamu bimanittaqwa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu siapa yang bertakwa, ya. Maka hukum asalnya itu tidak boleh seseorang itu memuji dirinya sendiri, ya, mengangkat dirinya sendiri, maka tidak diperbolehkan. Namun jika ada suatu hal yang dirasa itu adalah manfaat, maka menjadi boleh, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Adz-Dzahabi berkaitan dengan kitabnya. Beliau menyebutkan apa? Ini adalah kitab yang bermanfaat. Artinya beliau apa? Memuji kitabnya sendiri, ya. Nah, di antara kemaslahatan, kebaikan kalau kita memuji diri sendiri atau merekomendasikan diri sendiri, yang diperbolehkan di antara maslahatnya, yang pertama adalah tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan menampakkan nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh menampakkan nikmat tersebut. Ya. Tujuannya apa? Untuk menceritakan nikmat, ya. Dalam bahasa Arab tahaddus bin nikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya.
Adapun nikmat yang didapat dari Rabbmu, maka ceritakanlah. Ya, maka ayat ini menunjukkan bolehnya kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya apa? Untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ya, maka boleh seseorang itu tujuannya untuk menceritakan nikmat. Namun patut diperhatikan, ya. Ketika seseorang itu menceritakan nikmat, maka nanti ada yang namanya ya beda-beda tipis antara seorang itu merasa sombong, ujub dengan menceritakan nikmat. Maka ini beda tipis. Maka patut diwaspadai. Jangan sampai ya bilangnya saya ini ingin menceritakan nikmat, padahal sebenarnya ingin sombong kepada orang lain. Maka ini tidak diperbolehkan. Maka kalau ingin menceritakan nikmat, maka pastikan niat tersebut niat yang benar. Ya, jangan sampai menjadi niat yang salah. Maka ini yang pertama, kemaslahatan, manfaat yang didapat kalau kita sebutkan kelebihan diri kita sendiri atau karya kita sendiri. Kemudian maslahat yang kedua, manfaat yang kedua adalah agar orang bisa mengambil faedah dari dirinya atau dari karyanya. Ya. Agar orang bisa mengambil faedah dari dirinya atau karya yang dia buatnya. Ya. Sehingga kita perlu menyebutkan kebaikan diri kita sendiri, kelebihan diri kita sendiri, ya, kelebihan dari karya kita. Sebagaimana yang dilakukan Imam Zahabi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan ini adalah kitab yang bermanfaat, ya. Maka ini boleh. Ya, tujuannya agar orang lain tahu, ya, kalau dirinya itu punya manfaat, ya. Sebagaimana Nabi Yusuf, ya. Beliau ya merekomendasikan dirinya sendiri. Ya. Di dalam surat Yusuf ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ja'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim." Ya. Nabi Yusuf mengatakan, "Jadikanlah diriku orang yang bisa mengelola perbendaharaan bumi." Ya. Jadikan diriku sebagai orang yang bisa mengelola perbendaharaan bumi. Maka beliau mengatakan, ya, tolong angkat aku sebagai ya yang mengisi jabatan ini. Namun beliau ya meminta untuk mengisi jabatan ini bukan karena hal yang lain. Kenapa? Karena beliau ini memang punya kemampuan. Maka lanjutan ayatnya beliau katakan, "Inni hafizun alim." Sesungguhnya aku ini orang yang pandai menjaga dan orang yang alim, orang yang berilmu. Ya. Maka di dalam ayat ini, ya, para ulama menyebutkan bahwa ketika seseorang itu ingin bekerja, ya, ketika seseorang itu ingin bekerja dan pekerjaannya itu menjadi pekerjaan yang baik dan lancar, maka harus ada dua syarat yang terpenuhi sebagaimana Yusuf tadi, ya, sebagaimana Nabi Yusuf tadi. Beliau ya merekomendasikan diri beliau sendiri. Kenapa? Karena beliau punya dua sifat. Yang pertama tadi disebutkan hafiz, kemudian yang kedua alim. Hafiz ini ya adalah orang yang pandai menjaga. Ya. Yang dimaksud dengan hafiz di sini adalah orang yang amanah. Orang yang amanah. Dan amanah dalam ayat ini yang dimaksud adalah berkaitan dengan agamanya. Ya, maka amanah di sini berkaitan dengan agama. Aku adalah seorang yang hafiz, seorang yang amanah. Kemudian yang kedua, alim, orang yang mengetahui, orang yang pandai, orang yang berilmu. Maka berkaitan dengan alim, ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Kalau amanah tadi berkaitan dengan apa? Agamanya. Kalau alim ini berkaitan dengan apa? Dunia. Bahasa bebasnya dia adalah seorang yang profesional, ahli di bidangnya. Ya. Maka ini adalah dua syarat ketika seseorang ingin bekerja dengan baik. Ya. Dua syarat. Atau
ada seorang pengusaha yang membuka lowongan kerja. Ya, kalau ingin dapat karyawan yang baik, maka hendaknya karyawan tersebut memenuhi apa? Dua syarat. Yang pertama dia amanah, artinya agamanya baik. Kemudian yang kedua dia profesional, dunianya juga baik.